Ibrahim dipercaya oleh keluarganya jaga patung, buka toko patung di pasar. Keluarganya punya showroomnya jualan patung. Dia minta tolong kepada Abraham ini supaya dia yang jaga buka toko ini. Dengan harapan lebih banyak laku. Karena Ibrahim anak muda yang hebat, yang jujur, yang tampan, yang terkenal masa itu. Pagi-pagi dia berangkat ke pasar. Buka toko, showroom. Isinya patung semua. Nggak lama datanglah pembeli. Itu bukannya dijual dagangannya. Ditanya itu pembeli patung tadi. Brother, kamu datang sini mau beli apa? Ya mau beli patung inilah katanya. Maaf, kalau boleh tahu, sebenarnya patung ini kalian apain sih? Ya kami sembahlah Tuhan. Jadi selama ini kamu bikin jadi Tuhan ini? Iya. Saudaraku, ente nggak mikir apa? Ini kan patung, ini kan benda mati. Ini terbuat dari batu-batu, nggak bergerak, tidak ada nyawanya, nggak bisa bicara, tidak bisa mengabulkan permohonan. Kenapa kamu sembah ini batu? Wah, akhirnya apa? Mikir itu yang mau beli. Iya betul juga ya. Alhasil Pak Jemi itu nggak laku dagangannya. Setiap orang datang mau beli patung, nggak jadi. Gara-gara apa? Didoktrin sama dia. Karena dia tidak mau kaumnya, saudaranya menyembah berhala itu. Keuntungan dunia mungkin didapat, tapi itu tidak penting. Yang paling penting menyelamatkan keyakinan orang, menyelamatkan iman orang, itu lebih penting daripada materi ini. Nah, jadi saya pikir mana lebih utama? Lebih utama kita agama dulu, baru kita berketuhanan. Karena ketuhanan itu akan lahir dari agama yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, begitu Pak Jimmy. Bang Loding, kayaknya saya udah capek banget nih. Siap Pak Ustadz. Ustadz istirahat dulu karena besok masih banyak kegiatan. Betul, Siap Ustadz. Pak Jimmy, Mpok Eva, Ibu kita Bu Jenny, terima kasih. Ustadz Diri, Ustadz Yusuf PI, semua dan semua yang menyaksikan live kita malam ini. Saya undur diri dulu. Terima kasih kepada antum semuanya, baik muslim maupun non muslim. Tentu. Ini menjadi sarana kita untuk diskusi agama dalam rangka mencari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, memperlihatkan yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Aku izin turun juga ya. Semuanya saya undur diri dari forum ini dulu, insya Allah. Insya Allah siap, nanti. Ustadz, izin nanti saya atur lagi boleh Ustadz? Insya Allah, insya Allah. Pokoknya next, Bang Loding, matching, insya Allah siap. Bang Loding nanti. Siap Bang Loding, siap semua. Insya Allah kita diskusi lagi. Kita dengarkan semua nasihat dari guru-guru kita yang mulia. Semoga ini menjadi amal soleh kita, terutama Bang Loding. Amin. Ya luar biasa sampai hari ini tidak berkurang jumlah yang mengikuti kita, subhanallah, bahkan cenderung makin bertambah. Padahal di di timur sana sudah jam 1 malam ini, lewat jam 1 malam. Saya juga ada pernah ceramah ke Tidore sana, tempatnya Bang Loding sana, udah 3 kali, dia tahu sana jam 1 sudah. Terima kasih Bang Loding, terima kasih semua sahabat-sahabatku semua, dan saya mohon maaf kalau mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Insya Allah itu adalah karena kesalahan pribadi saya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari hawa nafsu saya. Insya Allah kita jumpa pada momentum berikutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nababan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ustadz Yusuf PI monitor Ustadz. Terima kasih. Ya, silakan Ustadz Yusuf PI lanjut sama siapa? Kameranya Ustadz udah tutup. Sama siapa? Pak Jimmy, silakan Pak Jimmy ada mau tanya. Di live aja ya Ustadz ya. Silakan. Ini di Ya, silakan Pak Jimmy. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh. Oh ya Bang. Bu Santi nanti kalau mau tanyakan sama Ustadz Yusuf PI juga boleh Bu Santi ya. Saya ada Bu Jenny juga boleh. Ya. Silakan. Setelah ini turun ya. Bang Yusuf. Bang Yusuf. Selamat malam Bang Yusuf. Ini saya ada pertanyaan. Nah, saya waktu itu mengatakan bahwa
pengutusan Nabi Muhammad itu sangat jelas di Gua Hira, umurnya berapa. Saya jelaskan sama teman muslim saya. Saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu jadi nabi itu ketika umur 40 tahun di Gua Hira. Peristiwanya apa saya terangkan sama dia kan. Itu jelas menurut saya. Tapi dia bilang waktu jadi nabi sama rasul itu beda katanya. Kan yang setahu kan mulai jadi nabi kan saya tahu definisi nabi menurut teman-teman muslim kan sama rasul itu kan beda. Kalau nabi itu memang mendapat firman tapi tidak wajib untuk menyampaikan pada umatnya. Kalau rasul itu kan wajib menyampaikan umatnya dan punya risalah kan istilahnya kan gitu kan. Nah, sebenarnya jadi ada dua pendapat di sini. Dua teman-teman muslim yang mengatakan bahwa ketika diutus jadi nabi sekaligus diutus jadi rasul. Lalu ada satu teman lagi, ya kebetulan dia emang apologet muslim juga, mengatakan bahwa betul peristiwa di Gua Hira itu dia diangkat jadi nabi, tapi bukan jadi rasul. Dari rasul berikutnya, ketika dia diperintahkan untuk menyampaikan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi di antara dua pendapat itu, menurut Bang Yusuf mana yang benar nih? Sekaligus jadi nabi dan rasul atau beda tentang waktunya gitu? Silakan Bang Yusuf. Jadi begini Pak, kalau kita mengambil apakah pendapat mana yang benar, coba kita ke Al-Ahzab ayat 40. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40, bentar ya, saya buka dulu Al-Quran saya, biar ada tulisannya gitu. Al-Ahzab sebentar. Al-Ahzab 40. Tuh. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah sekali-sekali bapamu dari seorang laki-laki yang ada di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi begini, memang pemahaman dalam agama Islam itu ketika Rasulullah menerima di Gua Hira itu wahyu pertama, itu disebut penerimaan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita mengetahui dapat dipastikan dia adalah seorang nabi gitu. Nah, berkaitan tentang Rasulullah itu diutus untuk menyebarkan agama Islam itu terus-menerus Pak Jemi, dia turun wahyunya sampai Quran surah Al-Mudatsir berjalan, ada ayatnya yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ada juga yang seperti itu sudah menjadi rasul beliau seiring berjalannya penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah nabi jadi rasul, gitu. Jadi, setelah Nabi jadi Rasul nggak lama juga, nggak lama jedanya gitu. Iya, berarti benar pendapatnya kedua ya, Bang Yusuf ya, bahwa ada rentang. Dia jadi Nabi dulu, baru beberapa lama kemudian baru dia jadi Rasul gitu ya. Iya, karena kan ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu untuk dia dulu disuruh membaca gitu. Baru terus berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk menyampaikan kepada umat, berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Baru setelah ada kekuatan baru berdakwah secara terang-terangan gitu. Menyampaikan buat umatnya, itu mulai jadi rasul berarti ya. Jadi Muhammad itu dia adalah rasul dan penutup para nabi. Kalau nabi Pak Jemi belum tentu rasul. Betul tadi. Betul. Saya tahu itu. Kalaunya rasul sudah pasti nabi. Pasti itu nabi. Betul. Ngerti. Makanya justru ada perbedaannya di situ. Soalnya kita dua pendapat, dua apologet muslim, nabi itu ketika mendapat Iqra nabi sekaligus rasul, tapi ada lagi mengatakan bahwa ketika peristiwa Iqra itu dia baru nabi, rasulnya nanti ketika disuruh ada ayat suruh menyampaikan. Jadi menurut saya dua-duanya benar juga, tapi mana yang lebih benar, yang mana? Makanya berarti yang kebenar yang kedua itu ya, Bang Yusuf ya. Bang Mudatsir. Oke, silakan yang lainnya. Mau lanjut silakan. Silakan Bu Santi atau Bu Jenny, silakan.
Ya, ngobrol-ngobrol mungkin ini santai. Atau pertanyaan saya terakhir. silakan. Kalian saya juga harus pamit Siap ya. Bu Santi, karena juga istirahat lagi. jam Siap Bu Santi, siap. Jadi saya mungkin untuk Ustadz Yusuf PI tadi menyambung yang tadi pertanyaannya juga itu bagus sekali untuk sebagai apa kita indikator kita lah ke depan ya berapologet. Jadi memang dilema ketika kita selalu diserang dengan orang-orang yang tidak beretika. Tapi bagaimanapun itu adalah ujian untuk kita menunjukkan level kita di mana gitu ya. Jadi saya pun di sini juga belajar gitu Ustadz ya. Dan saya percaya ketika semua teman-teman yang sudah berani berapologet artinya sudah memiliki ilmu yang lebih tinggi dibanding netizen yang lain. Jadi ketika ada hujatan pun atau serangan itu adalah ujian untuk membuat kita naik level dan itu hal yang biasa. Jadi tinggal bagaimana cara kita melayani dan saya melihat dari Bang Loding sudah cukup baik dalam merespon, walaupun saya mengatakan Bang Loding tidak sempurna juga, ada juga kok kata-kata dari Bang Loding yang mungkin menyakiti hati saya juga begitu ya. Tapi di sini kita fair, Ustadz Yusuf PI, bukan berarti dari umat Kristen tidak ada. Sama parahnya dan Ustadz PI juga tahu saya orang yang kritis juga terhadap oknum Kristen gitu. Jadi di sini kita bukan melihat siapa yang duluan, bukan ya. Dan saya sangat bangga terhadap dua ustadz malam ini yang sudah memberikan pencerahan buat kita. Jadi saya pun ke Ustadz PI sama orang muda, Ustadz PI orang muda, saya juga masih muda gitu. Jadi semoga mungkin Ustadz PI apakah setuju? Saya cuma mau tahu aja, apakah setuju dengan jawaban dari Ustadz Nababan sama Ustadz Dery malam ini akan pertanyaan dari Ustadz PI? Saya hanya mau tahu malam ini. Begitu. Silakan Ustadz. Ya, jadi begini, yang dijawab beliau itu betul, boleh diambil dari segi positifnya gitu. Menurut Anda yang ada negatifnya, tinggalkanlah gitu. Kalau kita kan di dalam Islam itu selalu berpatokan dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kalaunya yang lainnya ada lagi namanya kias, terus ijtihad ulama gitu. Yang penting tidak keluar dari rel itu penjelasan mereka, maka kita ambil gitu. Tadi betul. beliau tadi membawa ayat-ayat tuh, ayat-ayat banyak dijabarkan oleh Ustadz Dery sama Ustadz Nababan. Ambil, dipelajari, dan kalaunya dibilang setuju atau tidak, ya kalau Al-Quran itu pasti kita setuju gitu Mbak Santi. Hanya saja kan mungkin ada yang segi negatifnya yang menurut Anda ini nggak mungkin nih kayak gini. Perlu perbaikan gitu di bagian perkataan Ustadz yang ini seperti apa. Nah, itu kan Anda yang sendiri yang mencerna. Jadi kalau hanya untuk setuju atau tidak setuju, sebenarnya apa yang disampaikan umat Islam itu hal yang baik gitu. Intinya seperti itu. Meskipun dia walau satu ayat, balighu anni walau ayah, meskipun satu ayat gitu. Jadi seperti itu Mbak Santi. Ya, saya tambah sedikit boleh ya. Jadi begini Bu Santi ya. Kita itu kalau kita kan pernah sekolah. Terkadang kalau di sekolah itu kita hanya dikasih teori, tetapi terkadang praktek di lapangan itu kan sangat berbeda dengan teori yang kita dapatkan. Begitu Bu Santi. Jadi memang dinasihati bahwa kita harus berbuat baik, kita harus bil hikmah. Tetapi fakta di lapangan yang kita dapatkan terkadang kita menghadapi penghujat begitu. Nah di dalam Islam itu kan babi itu haram Bu. Di dalam Islam itu babi itu haram, tetapi ada saat-saat di mana kita diperbolehkan untuk makan. Apabila tidak ada makanan lagi, hanya ada dua pilihan, kalau tidak makan mati, kalau kita makan, kalau tidak makan kita mati. Berarti kita diperbolehkan untuk makan babi itu walaupun itu haram. Jadi begitu Bu, kami diperintahkan untuk bil hikmah, selalu bil hikmah, sampaikan kebenaran itu dengan hikmah, dengan kasih sayang, mahabbah kepada seluruh makhluk. Tetapi jikalau kita bertemu dengan penghujat, bagaimana itu Bu Santi? Walaupun Bu Santi ini orang yang paling baik sekali di dunia ini, begitu. Tetapi tiba-tiba ada laki-laki yang datang, misalnya datang mau berbuat aneh-aneh kepada Bu Santi, pasti Bu Santi membela diri kan, begitu.
pasti membela diri. Jadi tergantung suasana di lapangan begitu. Kalau bilang mau, saya juga selalu menasihati kepada kawan-kawan adik-adik saya, kalau kalian mau berapologi itu sampaikan dengan bil hikmah, begitu. Bil hikmah begitu. Tetapi terkadang apa yang kita sampaikan ini tidak sama dengan di lapangan, begitu.